Thank you, terima kasih. Selamat malam semuanya, Dex Lover dimanapun berada. Malam hari ini senang sekali, Beli sangat semangat, excited sekali karena kita adakan 3 sisi ya. Setelah lama kita vakum karena susahnya nyari narasumber, tapi luar biasa. Malam hari ini kita pun juga terinspirasi bikin mengundang 2 narasumber karena kebetulan kemarin pas acaranya launchingnya Mas Hida di Bali ketemu Bro Hida sama Bro Michelle dan kita debat di sana tentang community sama utility. Wah, ini ada baiknya kita ketemukan di 3 sisi aja nih. Akhirnya terjadilah hari ini, teman-teman. Mungkin segitu sekilas biar teman-teman ada bayangan, tapi seperti biasa sebelum kita mulai event ini kita berdoa dulu ya, teman-teman ya. Beli pimpin doanya, kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, mungkin buat teman-teman yang baru, Beli perkenalkan dulu. Nama saya Beli Koin, tuan rumah Dex Capital. Jadi acara 3 sisi ini merupakan acara setiap 2 minggu sekali. Itu kita biasanya mengundang 2 narasumber yang berbeda aliran pastinya. Di mana di acara 3 sisi ini tidak hanya dari narasumber yang akan memberikan insight, pandangan mengenai topik yang mereka bawakan, tapi dari sisi audiens, dari sisi teman-teman partisipan juga bisa nanti memberikan istilahnya kayak penguatan, bisa memberikan insight juga, komentar juga terkait dengan topik yang kita bahas malam hari ini, yaitu tentang community versus utility. Di mana dari sudut community sudah ada di sini, ada Bro Michelle. Beli sapa dulu. Selamat malam Bro Michelle. Malam, Bli. Malam, Ya. teman-teman semua. Oke, Jasinpo ya. Jadi Bro Michelle ini adalah founder dari Universitas Kripto. Itu salah satu grup edukasi juga di Indonesia. Seperti apa nanti kita bisa dengarkan langsung dari foundernya langsung. Kemudian dari sudut utility ada Bro Hida. Selamat malam Bro Hida. Selamat malam Bli, selamat malam semuanya teman-teman. Ya. Thank you Bro Hida sudah hadir. Nah mungkin Jasinpo, Bro Hida ini merupakan CEO dari Project Mas Hida. Dia branding namanya sendiri, nanti kita bisa dengarkan langsung. Dan saat ini mungkin untuk di Indonesia menjadi CEO termuda ya kali ya, karena di umurnya yang sangat muda sekali, tapi udah berani untuk jumping menjadi satu orang CEO. Seperti apa nanti bisa kita kenalan lebih jauh. Mungkin langsung aja ya, Beli lempar ke Bro Michelle. Silakan Bro Michelle. Jadi nanti kita akan bagi di beberapa tahap Bro. Yang pertama perkenalan dari masing-masing narasumber. Kemudian nanti bisa dari narasumber bisa memberikan insight terkait dengan topik yang dibawakan. Kesempatan pertama Beli kasih kesempatan sama Bro Michelle. Silakan waktu dan tempat Beli persilakan Bro Michelle. Oke. Selamat malam teman-teman semua dimanapun teman-teman berada ya. Perkenalkan ya, nama saya Misael. Saya dari Universitas Kripto. Ya, Universitas Kripto ini kita itu dibentuk ya, itu di bulan November 2020 teman-teman ya, Oktober akhir November awal 2020 ya. Awalnya kita berdiri Universitas Kripto, nama sebelumnya adalah Official Shiba Army. Ya, buat teman-teman di sini juga ada beberapa anak-anak UC yang lama. Awalnya itu kita berasal dari grup komunitas. Ya, berangkat dari waktu itu Shiba Inu lagi trending, lagi hype. Nah, di situ gue berpikiran kenapa nggak kita bikin komunitasnya aja. Nah, dari situ puji Tuhan orang-orang makin bertambah, makin banyak teman-teman baru, makin banyak komunitas-komunitas kita yang baru. Nah, tapi di saat itu ya, di bulan pertama, bulan kedua, kita pembahasannya sangat terbatas teman-teman. Kita cuma bahas mengenai Shiba, mengenai project Shiba, fundamentalnya, terus news, update, mau kemana Shiba Inu, ya. Nah, tapi teman-teman selang 4 bulan, ya, di situ gue berpikiran, kenapa nggak kita bikin suatu komunitas yang nggak hanya membahas soal Shiba Inu. Gimana nggak kalau kita punya komunitas-komunitas ini, kita lihat-lihat nih project lain selain Shiba Inu itu ada apa. Ya, mulailah dari di awal 2021 ya, Februari itu
Saya ubah nama dari official Shiba Army Indonesia menjadi Universitas Kripto. Yang di mana tujuannya, visi misinya gue tuh awalnya adalah mengumpulkan teman-teman ya, komunitas orang terutama di Indonesia ya, yang suka dalam dunia digital, suka dalam dunia kripto, suka dalam dunia Bitcoin dan segala macam, supaya kita punya satu tempat atau satu wadah, kita bisa lepasin keluh kesah, sharing, kita bisa dapat insight mengenai project dan segala macamnya. Nah, makanya lah di situ terbentuklah Universitas Crypto. Dan sampai hari ini teman-teman, kita masih terus bertambah ya. Kita juga ada TikTok, ada YouTube, grup Telegram juga ya, sampai hari ini beli. Seperti Oke, itu. thank you. Thank you. Kalau boleh tahu untuk base camp-nya di mana, bro? Unit kriptonya. Oh, kalau awal-awal itu Basecamp aku masih di Jakarta ya. Awal-awal kita dibuat itu aku pribadi masih di Jakarta. Namun sekarang kan aku di Bali, beli. Jadi beberapa admin itu tersebar di berbagai daerah. Mostly kebanyakan ada di Pulau Jawa. Ya, jadi untuk sekarang aku base-nya di Bali. Oke. Berarti emang pas banget ya, bro ya. Dari awal ternyata ya baru beli tahu, bro, karena lo baru spill sekarang kan. Ternyata sebelum lahirnya Unit Crypto namanya sebelumnya malah dari Shiba Army ya. Berarti memang lo memang kuat di community banget, bro ya. Pas banget ya. Oke, thank you, bro, perkenalan singkatnya, bro. Oke, sebelum kita lanjut ke topik, kita jumping ke Bro Hida ya, dari Sisi Merah tentang utility. Silakan, bro, perkenalkan singkat, bro, tentang siapa Bro Hida dan sekarang lo lagi ngerjain apa, bro. Monggo, bro. Oke. Halo, selamat malam semuanya. Thank you Blikoin atas waktunya. Bro Michelle juga selamat malam ya, bro. Saya dari Masida Token. Nah, Masida ini sebelumnya saya Hida Aldrich, CEO dari Masida Token. Masida ini kita berjalan di jaringan BEP20 punyanya Binance Smart Chain. Nah, kita juga memiliki beberapa utility. That's why saya di sini sebagai pihak utility gitu. Nah, kita punya utility tentang game play to earn, terus free to play. Jadi kita ini mengusung slogan yang baru gitu. Selama ini kan kalau seandainya kita di dalam dunia kripto ya, apalagi terlebih kalau seandainya utility-nya tentang game, itu kebanyakan dia menggunakan slogan play to earn gitu. Yeah. Nah, di Masida ini kita menggunakan mengusung slogan baru, yaitu free to play gitu. Nah, kenapa kita mengusung slogan baru dengan slogan free to play? Itu dikarenakan kita melek dengan adanya di dunia ini tuh masih banyak orang yang belum paham tentang cryptocurrency, belum paham tentang dunia Web3 dan dunia blockchain gitu. That's why di sini kita ngasih sebuah game yang free dan bisa dimainkan, dan juga nanti bisa mendapatkan sebuah token gitu. Mungkin tokennya nggak terlalu banyak ketika dibandingkan dengan game yang play to earn gitu. Nah, kita di situ mengambil pasar yang sekarang itu masih di dalam dunia Web2, kita serap semuanya. Jadi kita soft selling lah gitu. Orang yang belum paham dunia Web3, tapi kita ajak masuk ke dalam lingkup Web3 dengan sendirinya gitu nanti. Okay. Nah, di kita juga ada play to earn-nya juga. That's why tetap ada NFT untuk sebagai avatarnya, sebagai weapon-nya dan sebagainya. Nah, selain game, kita juga bikin sosmed juga, SocialFi. Nah, SocialFi-nya nanti kita akan develop, kita bisa bikin status, kita bisa jual NFT kita di dalam platform SocialFi tersebut, dan lain sebagainya. Mungkin singkatnya seperti itu sih, Bli. Dan kita kemarin barusan pre-sale, dan syukur sold out 1.350 BNB untuk pre-sale-nya kemarin. Wow, keren banget. Ya. Dan kemarin juga di tanggal 27 kita udah listing di salah satu checks, yaitu di L-Bank, checks nomor 14, top rank-nya 14 apa 16 ya itu. Nah, itu base-nya di Dubai. Nah, kita udah listing checks juga. Oke, thank you, bro.
perkenalannya bro. Wah, ini keren ya, mengusung konsep baru ya, free to play ya. Ya nanti teman-teman kalau pengen tahu lebih jauh bisa nanti main-main ke webnya ya. Oke, sekarang kita back to topic ya. Jadi kita tahu bersama bahwasanya dalam membangun satu project itu pasti kita membutuhkan banyak faktor. Setuju nggak teman-teman? Di mana dua di antaranya adalah faktor dari sisi utility dan community. Itulah. Nah, kira-kira kita lempar nih dari sisi community lah, dari Bro Michel sendiri nih bro. Kira-kira menurut Bro Michel mana lebih penting gitu loh? Kenapa community itu lebih penting daripada utility gitu loh? Nah, bisa dikasih insight pencerahan nggak bro gitu loh bro? Monggo Bro Michel. Menarik ya. Jadi sesuai topik ya, dan kemarin kita udah ngomong panjang lebar ya Beli ya, dan Mas Ida Ya. soal topik ini. Setidaknya ya Beli, menurut saya itu komunitas dan utility ya itu adalah sebuah pasangan yang mungkin kita nggak bisa sulit untuk pilih salah satu. Misalnya, aduh mana yang mau difokuskan nih, utility atau komunitas. Kenapa? Karena menurut saya nih analoginya seperti ini, kayak utility itu adalah sebuah supercar, kita bilang aja model Lambo atau Ferrari ya, dan komunitas itu adalah fuel-nya, adalah bensinnya, ya. Menurut saya, kalau misalnya mobil mau sebagus apapun, mau semerek apapun, tapi kalau misalnya tidak diimbangi dengan bensin yang memumpuni, saya rasa mobilnya itu bisa tetap jalan, cuman nggak terlalu maksimal, nggak terlalu maksimal. Ya, that's why komunitas dan utility dari sebuah project itu sama-sama berperan penting untuk untuk kemajuan suatu project. Mungkin seperti itu, Bli. Oke, tapi malam ini kan bro, apa istilahnya memilih dari sisi community bro. Bisa Yes. dijelaskan sedikit nggak bro? Nah tadi memang sih dari analogi tadi sih memang saling melengkapi ya, kayak chicken egg ya, sama Yes. ayam sama telur tuh kan. Nah istilahnya cuman kalau di sini bisa nggak gini bro? Bisa nggak lo kasih pandangan kenapa komunitas itu lebih penting daripada utility gitu loh? Kan apalagi kita tahu kan di blockchain crypto decentralized itu kan memang driven community itu nggak? Seperti itu bro. Yes. Coba Okay. lo jelaskan lagi selling point-nya apa sih yang bikin komunitas itu lebih penting, karena gini, sebagus apapun project kalau nggak ada yang make, kalau usernya nggak ada ya nggak akan jadi apa-apa bro. Setuju nggak bro? Walaupun lo bikin aplikasi secanggih apapun, tapi kalau misalnya komunitas usernya sendiri tidak ada yang mau make aplikasi utility kamu, kan otomatis project lo nggak akan jalan. Nah seperti itu bro. Silakan. Nice. Ya, sebenarnya ini udah ada tulisannya di note saya ya, setidaknya ada 4 poin ya. Kenapa gue lebih condong ke komunitas. Yang pertama itu adalah kenapa sih saya lebih condong ke komunitas? Karena pertama ya itu tadi dapat menjadi bensin dari suatu project. Bensinnya itu kayak gimana ya? Mungkin dan komunitas ya, jika komunitasnya kompak, pertama dia bisa jadi seller ya, marketing untuk investor-investor baru atau mungkin orang-orang yang belum tahu mengenai projectnya. Kalau misalnya komunitas saya kompak, komunitasnya suka ya dengan project tersebut ya, itu tidak menutup kemungkinan ya komunitas itu mau ya untuk menjadi seller, untuk mengajak orang, untuk bilang orang, yuk coba yuk ngeliat yuk project ini nih, ini lagi bagus loh, dan utility-nya juga ada nih. Pertama itu yang saya rasa ya, karena tanpa komunitas akan sangat sulit project itu termarketing dengan baik. Ya, yang kedua, ya itu yang pertama ya ibaratnya kita bisa ada seller lah. Marketing bayar lah bro ya, kalau bisa dibilang ya. Betul, marketing. Yang pertama kita harus bayar juga. Oke, silakan yang kedua bro. Yang kedua, kita komunitas itu bisa menjadi ide kreatif dari suatu project. Maksudnya gimana? Misalnya ya, ini ada project nih. Nah, namun di dalam lapangan market itu ternyata ada project tren yang baru.
ya bisa aja suatu komunitas ini dari komunitas itu lebih peka nih. Wah, kenapa nggak project ini kita gabungkan dengan tren yang sedang berjalan gitu. Nah, mungkin dari komunitas ini bisa kasih masukan tuh ke developer atau ke tim developernya. Min, ini kalau kita lagi ada tren ini loh, kenapa nggak misalnya project yang ini kita tambah gitu sama tren ini, ya kan contohnya kayak AI gitu. Bisa nggak project yang sekarang kita lagi buat itu kita tambahin sisi-sisi AI-nya gitu. Itu yang nomor 2. Jadi yang nomor 2 itu kita bisa membantu dari sisi kreatif atau ide lah. Ya, yang nomor 3, setelah kita bisa dapat membantu ide, kita juga bisa bantu melihat dari segi kecacatan atau error. Bentar dulu bro, Ayu boleh di mute, Ki, amankan dulu Ki, jaga gawang dong Ki. Hadir Bli, bentar Bli. Ya jaga gawang dong ya, biar nggak keganggu loh. Oke. Sorry bro, lanjut bro. Yang ketiga sekarang bro. Yang kedua ide kreatif dari komunitas bisa menjadi. Silakan. Yang ketiga, setelah kita ngelihat ide kreatif juga bisa bantu ya, kita bisa ngebantu ngelihat dari sisi mana nih kecacatan atau error. Ya. Mungkin nggak dari segi kecacatan atau errornya, lebih kayak kita bisa kasih masukan. Si tim ini tuh kurang kata loh ngeberes masalah, atau mungkin developernya ini loh. Kita bisa kasih bantu juga masukan nih. Gitu ya, supaya kita makin berkembang terus proyeknya. Ya. Dan yang keempat ya, komunitas juga berfungsi sebagai penyambung antara investor baru dengan developer. Jadi mungkin dari segi komunitas kita bisa shilling ke orang-orang lain, terus orang lain ada maksudnya investor baru ya. Investor baru itu ada ide ya yang mungkin belum bisa tersampaikan ya. Kita sebagai komunitas dalam suatu project itu kita bisa jadi Nokia lah, connecting people gitu dari investor baru. Siap. Iya, seperti itu. Mungkin itu sih poin aku kenapa aku lebih pilih komunitas itu harus kuat. Siap. Thank you Bro Misel. Wah, ini menarik banget loh ya teman-teman ya. Jadi menurut seorang Bro Misel dalam bangun satu project, yang pertama-tama dilakukan adalah building community dulu, teman-teman ya. Jadi bangun dulu komunitasnya, itu enggak, baru setelah itu baru kita berpikir untuk mengerjakan utility-nya, itu enggak seperti. Nah, kemudian kita jumping ke Bro Hida sekarang. Nah, gimana Bro pendapat lo Bro? Kalau lo sini kan bilang ya utility dulu dong beli, itu enggak? Artinya kita bangun dulu utilitasnya, bangun dulu aplikasinya, kita bangun gamenya dulu bangun. Setelah itu baru dari sana kalau emang bagus baru bisa ke community. Silakan Bro, bisa dikasih pencerahan lagi Bro dengan berbagai alasannya. Monggo Bro. Oke, mungkin kemarin juga kalau teman-teman semua hadir di live Instagramnya Mas Hida, itu kemarin saya kan ya mungkin agak sedikit banyak pertanyaan di situ ya, dari Blikoin, dari Misel, dari EC dan sebagainya, itu banyak banget pertanyaan. Kenapa saya lebih memilih utility? Saya pernah pernah baca sejarah tentang Harley Davidson, sebuah motor. Itu kenapa dia sekarang banyak sekali komunitasnya dari berbagai negara. Itu dikarenakan sebuah motornya gitu. Jadi motor ini ibaratkan utility. Motornya kenapa kok disenengin banyak komunitas? Dikarenakan ya motornya emang satu kenceng, kedua suaranya enak, ketiga ini benar-benar motor tuh nggak ada yang bisa nyamain gitu loh. That's why saya lebih memilih utility. Nah, kenapa sekarang juga Harley tidak pernah mengikuti lomba balap dan lain sebagainya? Ya dikarenakan dia udah nomor 1 gitu. That's why saya lebih memilih utility gitu. Kenapa? Karena utility itu akan melahirkan sebuah community gitu. Kesamaan minat dan aktivitas itu juga akan melahirkan sebuah komunitas dengan tujuan yang lebih jelas dan terarah. Contoh kalau seandainya utility-nya game, komunitasnya juga akan lebih terarah gitu loh. Oh, dalam project ini tuh utility-nya tentang game gitu. Jadi komunitasnya ini ya all about tentang game gitu. Jadi emang benar-benar
emang benar-benar udah terarah gitu loh sebuah komunitasnya gitu. Kalau komunitas utility-nya motor, komunitasnya pasti komunitas motor. Kalau utility-nya game, komunitasnya pasti tentang game gitu. Nah, yang kedua, utility itu akan memberikan sebuah nilai tambah bagi sebuah project. Tadi kan Bro Misael menyebutkan project ini bagus, terus setelah itu baru komunitasnya nge-seal dan lain sebagainya. Nah, kalau tidak diawali dengan sebuah utility yang mau dibuat daya nilai jual sebuah komunitasnya, itu apa? Kalau tidak ada sebuah utility ini. That's why utility it's number one. Gitu sih, Bli. Sesimpel itu kalau saya, Bli. Oke, itu aja. Wah, ini menarik nih teman-teman ya. Jujur loh, Bli benar-benar jadi confused nih bro, karena masing-masing narasumber baik tentang community maupun utility itu masing-masing mempunyai apa ya, strength-nya masing-masing, kekuatannya masing-masing gitu loh. Nah dari Bro Misael bisa counter attack nggak apa yang disampaikan tadi sama Bro Hida, bro? Hida. Oke. Silakan. Nice. Oke. Nah, kita tadi Bro Hida ya bilang ya kalau misalnya Harley Davidson itu utility-nya memang pasti dia nomor 1 ya, dan diikuti oleh komunitasnya. That's why komunitasnya loyal ya. Tapi Bro Hida juga harus tahu ya, selain Harley Davidson itu begitu banyak project-project atau begitu banyak brand-brand di luar sana yang memiliki komunitas yang sangat kuat. Ya, tapi memang kualitasnya tidak seperti Harley Davidson. Ya, kalau kita ngomongin Harley Davidson, kita udah pasti tahu lah itu jadi market yang eksklusif gitu, untuk suatu pasar yang eksklusif. Tapi Bro Hide juga harus tahu bahwa ada brand-brand ya yang memiliki komunitas-komunitas yang kuat. Ya, contohnya kalau kita ngomongin motor. Contohnya seperti ini, Harley Davidson dengan Honda atau Yamaha atau dengan Suzuki dan lain-lain. Ya, memang kalau dari segi komunitas banyakan mana? Udah pasti ya banyakan yang tadi ketika saya sebut itu. Ya, tapi kalau misalnya kita ngomongin soal utilitas, ya itu takes time gitu. Ya, kita butuh waktu memang untuk mencapai seperti Harley Davidson, ya, dan pasti butuh waktu. Seperti itu sih analoginya gitu maksudnya. Oke, thank you. Dari Bro Hida gimana bro? Oke. Kita tiktokan aja bro, ini seru soalnya nih topiknya bro. Oke. Sorry, gue perjelas bro ya. Maksud gue gini loh, akan sangat sulit untuk menjadi suatu brand itu menjadi seperti Harley Davidson. Seperti itu. Ya, okay. Paham kan ya maksud gue ya? Iya, paham. Oke. Nah, maka dari itu kita terlebih saya sebagai developer pasti akan memberikan suatu hal yang terbaik untuk holder saya gitu. Ketika holder saya udah menikmati apa yang project saya create dan sebagainya, utility yang saya buat, dengan sendirinya dia akan selling, dengan sendirinya dia akan menjual sebuah project yang saya create gitu. That's why saya emang pengen yang nomor 1 gitu loh. Gak ada orang mempunyai project atau mau bikin project gak pengen jadi nomor 1, gak ada. That's why ya saya ingin menjadi sebuah Harley Davidson-nya itu nanti masuk ke kalangan eksklusif yang emang benar-benar semua orang tahu, tanpa kita promosiin pun kita cuman lewat saja, oh itu motor Harley Davidson gitu. Tanpa kita promosiin pun nanti, oh itu utility-nya Mashida token. Jadi saya pengen emang benar-benar utility yang saya buat pun nanti ya jadi nomor 1. Gitu sih bro. That's why saya lebih memilih utility it's number 1. Oke, thank you bro. Oke, nah sekarang mungkin dari pandangan kalian berdua akan muncul satu challenging yang baru gitu loh. Challengingnya seperti ini. Oke, tadi Bli setuju dengan masing-masing dari pendapat dan alasan kalian, baik dari sisi Bro Misael maupun dari sisi Bro Hida. Nah, contohnya dari sisi utility, kita setuju bersama ya bahwasanya untuk mencapai branding seperti brandingnya Harley Davidson itu kan tidaklah mudah. Setuju nggak bro? Karena untuk ngebangun branding itu kan perlu yang namanya kapital yang sangat kuat dalam hal ini. Sama kayak juga
membangun komunitas yang solid, yang seperti yang Bro Misal bilang tadi, itu kan juga perlu kapital juga di sana. Nah, kira-kira kalian berdua, mana yang kira-kira lebih efisien dan efektif gitu loh, dari sisi modal kapitalnya itu loh, bangun utility-nya apa bangun community-nya gitu loh. Silakan dari Bro Hida dulu deh, nggak apa-apa dah. Oke. Kalau masalah capital ya, kita harus sadari ketika kita bikin sebuah project itu sama aja kita membangun sebuah bisnis baru. Kalau seandainya kita bikin bisnis baru, kita bikin sebuah project, kalau seandainya kita nggak punya capital, ngapain kita bikin? Gitu. That's why capital itu harus ada di awal. Kenyataannya yang berkembang di lapangan, banyak orang yang tidak punya modal bikin project, Bro. Nah, ya kalau seperti itu, Bli bisa lihat lah, projectnya bisa lama apa enggak. Oke. Gitu. That's why kalau ngomongin masalah capital, itu capital nomor 1. Makanya capital nomor 1 itu buat apa? Ya buat bikin projectnya. Biar apa yang kita create itu, kita bisa pasarkan gitu loh. Nah, kita pasarkan kalau seandainya sebuah project atau utility-nya bagus, itu terpasarkan dengan sendirinya kok. Contoh brand Apple pun tanpa kita pasarkan, tanpa kita marketingin, kalau emang brandnya bagus ya, dengan sendirinya, oh emang Apple tuh bagus gitu loh. That's why capital number 1 ya buat bikin sebuah utility itu menjadi bagus. Nanti akan terlahir sebuah community dengan sendirinya. Tapi kan nanti muncul pertanyaan gini, Bro. Kan kita ngebangun project nih. Itu kan kalau bisa dibilang masih gambling 50-50 ya. Bisa berhasil, bisa jalan, bisa enggak. Setuju nggak, Bro? Karena banyak banget project-project di luar sana, dia udah bangun utility-nya, dia udah habiskan modal yang sangat besar, tapi ujung-ujungnya pasar tidak menerima, Bro. Itu nggak, market tidak bersahabat, maksudnya dia nggak sesuai dengan ide-ide utility yang dia kembangkan. Nah, kalau seperti itu gimana, Bro? Kira-kira dari sisi Bro sendiri, ketika misalnya nih anggaplah, let's say mungkin next ketika lo bikin project, sudah yakin sama utility yang lo bangun, ketika lo udah jadi utility, ternyata market tidak merespon dengan baik, Bro. Ternyata di pasar tidak istilahnya jalan. Itu gimana, Bro, kira-kira? Oke. Itu balik lagi ke awal tadi. Kita bikin project sama aja kita bikin bisnis baru. Jadi kita harus siap dengan adanya yang namanya kerugian. Tapi kan kita sebagai entrepreneur ya, lebih ke ini kan kita masuk ke dalam sebuah bisnis kan kita jadi entrepreneur nih. Kita harus tahu pasar juga seperti apa gitu, Bli. Jadi harus mengikuti pasar juga. Contoh, saya mempunyai GameFi. SocialFi. Saya mempunyai SocialFi. Nah, kalau seandainya di tahun 2023 ini benar-benar nanti AI jadi sebuah project yang emang benar-benar digaungkan, ya nggak ada salahnya saya mengikuti pasar juga gitu. Jadi saya bikin SocialFi saya ini di yang sekarang udah ready ya, aplikasi Belly ini, itu ya tidak menutup kemungkinan saya masukin AI juga. Biar apa? Ya biar ngikutin pasarnya, biar kita bisa jualan. Yang lagi hype apa nih gitu. Nah, untuk sekarang kalau teman-teman udah download aplikasi Belly, itu suaranya kita udah bisa kita bikin kayak suara robot, suara yang awalnya coba-coba, gitu-gitulah pokoknya. Tapi kok jadi ketagihan nih, kayak gitu-gitulah pokoknya. Jadi ya emang kita harus mengikuti pasar. Kalau seandainya kita ngomongin kerugian ya balik lagi, nggak ada yang bisa menentukan kita bikin bisnis, kita bikin project, bakal berhasil, nggak ada yang menentukan. Tapi kita harus tahu pasarnya seperti apa nih untuk create untuk membesarkan sebuah project kita. Gitu sih, Bli. Oke, thank you Bro. Keren. Oke, mungkin dari Bro Michelle gimana, Bro? Untuk biar bisa building community, otomatis kan juga perlu kapital. Setuju nggak, Bro? Yes. Kita istilahnya kolaborasi dengan komunitas A, B, segala macam. Nah, itu kalau Bro ngelihat dari sisi ekonomisnya, efektivitasnya gimana tuh, Bro? Ya, oke. Dari yang tadi kita udah omongin ya, saya setuju banget ya, dalam membangun komunitas dan utility itu sama-sama membutuhkan capital yang besar. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat selama ini, project-project yang ada khususnya di Indo ya, kita tahu pangsa marketnya di Indo seperti apa. Ya, otomatis orang-orang kita itu masih, ikut-ikutan lah ya. Kita ngomong aja ikut-ikutan. Kalau orang lain bilang, ini projectnya jelek,
atau ini projectnya kurang bagus nih. Mereka itu kadang-kadang malas untuk cari tahu ya, tapi mereka lebih percaya apa kata orang. Ya mungkin belum tentu benar. Nah, itu kan adalah salah satu peran dari komunitas. Ya, coba kalau misalnya komunitasnya itu nggak di-treat dengan baik atau mungkin apa ya nggak treat dengan baik, bisa aja komunitasnya itu kan malah menarik projectnya tersebut untuk turun seperti itu. Ya, that's why itu yang mau saya tanyain ya ke Mas Ida, gimana kalau seandainya ya amit-amit komunitasnya itu berjalan seperti itu, apa yang bisa dilakukan? Oke, Em, silakan Bro ya, Gita. maksudnya seperti itu gimana, Bro? Sorry. Jadi misalnya gini, misalkan dalam suatu project nih, kita kan ada komunitas ya. But let's say seperti yang tadi Bro Hida bilang akan lebih fokus ke utility-nya. Ya otomatis pasti yang tidak yang otomatis yang di bawahnya adalah komunitas, ya. Sekarang kita tahu lihat kenyataan di lapangan target market kita, pangsa pasar kita, ya target market kita itu masih kayak ikut-ikutan. Orang bilang ini bagus, ya udah beli. Orang bilang ini jelek, kita nggak beli. Padahal mereka belum ngelihat infonya segala macam. Ya, nah kalau misalnya tidak ada komunitas yang kompak, ya komunitas yang bersedia mengedukasi para investor baru ini, bukankah itu aja sama aja kayak komunitas itu menarik proyeknya tersendiri itu untuk jatuh, betul nggak? Oke, paham saya. Oke, nah terlebih saya sebagai developer ya, saya tidak akan fokus cuman di Indo saja. That's why kemarin saya listing di global. Nah, mangsa target saya itu bukan orang yang ikut-ikutan, tapi saya ngejual ini benar-benar ngejual utility, ngejual value, bukan ngejual untuk orang yang ikut-ikutan. Gitu sih, Bro. That's why saya membuat sebuah utility ini ya sebagus mungkin, semenarik mungkin, biar orang-orang tuh tahu value-nya sebuah Masida token ini dan project-nya dan utility-nya itu seperti apa. Gitu. Kalau kita ngejual dengan orang yang ikut-ikutan, ya mungkin itu bisa kita katakan koin-koin yang ya seperti itulah gitu. Tapi kan saya bikin sebuah project ini dengan utility yang emang benar-benar bisa kita jual, value-nya bisa kita jual. Gitu sih, Bro. Oke, thank you Bro. Dari Bro Michelle, ada respon sebelum kita jumping ke audien? Beli, silakan. Udah ya, oke. Thank you ya. Jadi makin menarik ya, makin hot ya teman-teman ya. Wah ini emang topik kita emang keren sekali. Jujur, Bliss sangat excited banget. Sebelum kita lanjut, mungkin kita jumping ke audien dulu ya, ke Dexlaver teman-teman. Silakan open mic aja langsung bagi yang mau memberikan saran, memberikan komentar, memberikan insight, pencerahan lagi. Bebas, mau dari sudut mana aja, community boleh, utility boleh, sehingga bisa menjadi referensi juga buat kita semua di sini. Monggo, silakan. Halo Bli. Oke, selamat malam. Malam. Silakan Mas Pai. Mau nanya, ini kan kita lagi di bull market gitu lah ya. Nah untuk menjaga atau maintain komunitas dari komunitasnya Mas Hida itu gimana Mas? Maksudnya biar komunitas ini terus eksis gitu di antara komunitas-komunitas yang lain. Terus kemudian pertanyaan kedua, mungkin dari segi apa namanya pendanaan dari pendanaan sendiri itu di apa ya bahasanya, bisa menjangkau ke mana saja Mas. Maksudnya untuk kan sudah listing di L-Bank kan kemarin, terus kemudian ada beberapa dana yang masuk ke company. Nah untuk membayar semua karyawan ataupun nge-maintain marketingnya itu dijangka waktu berapa lama Mas? Maksudnya apakah ini hanya di bear market saja atau mungkin bisa
sampai di 2025 atau 2027. Oke, thank you Gitu aja, Mas. pertanyaannya, Mas Fai. Ya, Ya, Mas. oke. Nanti Sorry, nggak apa-apa. Mas Fai. Ya, Yang gimana Bro kedua Hida? apa tadi? Yang kedua apa tadi? Yang kedua sih mungkin kayak semacam cadangan finansial sih Bro, Iya, kapital. ya. Jadi lebih ke dana company. Dana company Ya, itu kan alurnya kapital. sampai dikas tahun keberapa gitu. Untuk Nafasnya itu sampai berapa gitu loh Bro, gitu. ya untuk Ya, kan pasti ada karyawan, Ya, thank ada you. admin dan lain. Get point Bro ya. Oke, Ya. yang pertama dulu aja Bro, nggak apa-apa Bro. Jadi di kondisi pasar beres seperti ini, dari sisi Bro Hida sendiri gimana caranya untuk maintain komunitasnya sendiri gitu loh. Nanti nggak apa, nanti dari Bro Hida jawab dulu, habis itu nanti ditambahkan sama Bro Michelle. Pasti Bro Michelle punya istilahnya strategi tersendiri juga gitu loh. Silakan Bro Hida. Oke. Gimana caranya maintain sebuah community di saat bear market ya? Tentunya kita sadari semua, kita sebagai crypto enthusiast, di saat bear market itu ya all market turun. Dan community pun itu juga udah pada jenuh gitu loh. Nah, gimana caranya saya bisa maintain di saat bear market? Itu dengan cara kita selalu update tentang project kita ini udah sampai mana. Kita bikin project utility ini udah sampai mana gitu loh. Jadi kita selalu memberikan update gitu. Contoh di kuartal 1 saya akan mengeluarkan sebuah beta test game gitu. Nah, itu saya update terus tentang sebuah utility saya ini, saya update terus. Nah, itu untuk menjaga keeksisan community Masida. Itu salah satu caranya seperti itu. Nah, untuk cadangan finance itu udah sampai tahun berapa? Mungkin kalau cadangan finance itu kita siap udah sampai 5 tahun ke depan. Gitu. That's why ketika emang bear market ini berkelanjutan dan kalau seandainya kita ambil token yang emang untuk tim atau untuk develop itu bisa memberikan dampak penurunan harga dan lain sebagainya, bikin hancur harga sebuah Masida token. Nah, kita ini udah siap gitu loh untuk bayar karyawan, untuk membangun sebuah utility-nya dan sebagainya. Itu dana kita emang udah siap gitu. That's why untuk yang emang kita alokasikan itu ya enggak benar-benar nanti kita ambil untuk develop, untuk ini gitu. Enggak. Tapi kita ngelihat market juga gitu. Gitu sih, Bro. Thank you Bro Hida. Mungkin dari sisi Bro Michelle gimana Bro? Untuk yang pertanyaan pertamanya aja Bro. Masalah terkait gimana caranya maintain komunitas. Silakan. Mungkin ya karena saya bisa dijawab nomor 1 itu gimana caranya kita bisa maintenance komunitas walaupun dalam bear market. Ya memang kita tahu sama-sama sekarang lagi bear market, market kripto tuh lagi benar-benar jenuh. Kita tahu di berbagai grup juga yang tadinya rame sekarang sepi ya. Sekarang saya juga ngerasain ya. Mungkin ya salah satu cara ya kita bisa adain model seperti acara ini nih Bli, kayak kita bisa kumpul di suatu forum and then kita masih sekedar tanya kabar, kita masih bisa tanya gimana perkembangan saat ini, ngobrol-ngobrol santai aja, nggak perlu yang terlalu boleh ya diawali dengan update project, boleh ya, tapi mungkin lebih kayak apa ya, ketemu santai gitu, ngobrol gimana keadaannya di bear market ini, lagi nyangkut di mana atau enggak lagi habis kena project di mana gitu ya. Ini dari sisi komunitas ya. Jadi mungkin lebih diperbanyak model kayak open forum seperti ini, itu sangat membantu sih. Walaupun mungkin sebagian kalian di sini ada beberapa developer juga berpikiran kayaknya nggak terlalu berpengaruh sih. Tapi just trust me, itu sangat pengaruh banget ya untuk komunitas. Karena mereka merasa lebih diperhatikan. Ketika para teman-teman merasa diperhatikan, mereka akan loyal banget. Tanpa kita ibarat katanya suruh untuk seal dong. No, mereka akan seal dengan sendirinya. Dengan sangat senang hati mereka akan loyal gitu dengan project tersebut. Seperti itu sih. Thank you bro. Terima kasih bro. Oke, lagi satu mungkin teman-teman dari sisi audien, silakan bagi yang mau ngasih
opininya, mau ngasih pengetahuannya, silakan. Jangan pelit-pelit ilmu ya guys ya. Kita berbagi. Di sini kita sama-sama belajar ya. Oke, dari Sis Wicaksonutan. Sis Dia, silakan. Halo, selamat malam Mas Misael sama Mas Hida. Aku mau tanya. Oke, silakan Sis. Oh iya, aku mau tanya, kan dari tadi udah dikasih tahu akan ada aktivitas seperti memaintain community. Nah, pertanyaan aku selain memaintain community dengan misalnya diajak ngobrol tuh, kira-kira ada teknik lain lagi nggak sih atau strategi lainnya? Soalnya kayaknya kalau forum community yang kayak komunikasi dua arah begini, kayaknya rata-rata semua community memang melakukan hal itu deh. Kayaknya ya menurut aku ya. Oke, jadi poinnya yang pengen tahu tuh kayak strategi out of the box itu loh. Strategi yang mungkin lain daripada yang lain yang bisa dilakukan gitu ya, Sis Dia ya. Iya, soalnya kan kayak Coindex, koinvestasi, kunci koin, apapun tokennya, bahkan Dex Capital juga reguler memang melakukan talk show dua arah seperti ini gitu maksud aku beli. Oke. Thank you sis. Oke, silakan dari Bro Hida dulu dah. Ada nggak bro? Lu ada punya insight baru nggak mungkin yang belum pernah terpikirkan sama orang lain nih bro? Monggo bro. Oke, siap. Mungkin kalau seandainya kita nggak ngomongin tentang dua arah, kita ketemu ngopi darat dan sebagainya, itu kita nggak bisa menjangkau seluas ketika kita mainkan sosial media. That's why ketika kita ngomongin bear market, kalau saya lebih fokus untuk ke sosial medianya. Kita di zaman sekarang nih, kita tuh udah disiapkan banyak sekali sosial media kita untuk marketingin sebuah project kita gitu. Ada Facebook, kita bisa ads di sana, ada Twitter, kita bisa ads di sana, ada Instagram, kita bisa ads di sana, Medium, Reddit, dan platform-platform kayak CoinMarketCap itu pun kita bisa update terus tentang project kita dan lain sebagainya, itu untuk menjaga existing community di saat bear market gitu. That's why kita harus menyadari, dan juga kalau seandainya kita bikin sebuah acara, itu pun menurut saya orangnya pasti itu aja gitu. Yang datang tuh pasti itu aja. Contoh, saya Jakarta nih, kalau seandainya saya bikin acara di Jakarta, mungkin orangnya yang hadir ya, lulu lagi gitu sih. Beda lagi kalau di Bali mungkin ya yang udah internasional, people-nya mungkin akan hadir orang baru terus gitu. Pasti ya nanti tetap aja ketemunya orang-orang itu lagi. That's why saya lebih memilih untuk karena saya sebagai developer ya, gimana caranya saya untuk menjaga capital saya untuk bikin sebuah utility atau sebuah project ini biar bisa berjalan sesuai roadmap-nya, ya kita harus menghemat-hemat pengeluaran gitu. Kita harus bisa memanfaatkan sosial media kita dengan baik untuk mempromosikan atau membuat sebuah community dengan baik, yaitu dengan sosial media. Gitu sih kalau saya. Oke, thank you Bro Hida. Oke, thank you. Makasih Mas Hida. Dari sisi Bro Michelle, ada nggak bro tambahan? Tambahan sedikit aja. Ya mungkin benar. Kalau misalnya kita ngomongin soal open forum seperti ini, setuju banget sama Bro Hida ya. Pasti yang datang orangnya itu lagi. Setuju banget. Nah, mungkin itu adalah salah satu caranya. Nah, salah duanya, yang kedua mungkin kita bisa ganti ini. Misalnya forum terlalu serius ya, kita bisa kasih model kayak kemarin itu pernah ada kayak untuk komunitas ya, ada kayak turnamen PUBG atau Mobile Legends ya. Jadi yang jarang-jarang muncul itu muncul. Nah, tapi ya selain turnamen game kita juga bisa kasih kayak sedikit modelan giveaway lah yang kecil-kecil, kita main tebak-tebakan tapi dalam kripto ya, cerdas cermat seperti itu kita juga bisa. Nah, tapi tetap pasti bear market ini justru kalau saya pribadi itu lebih kencengin ke edukasinya ya. Ini adalah waktu yang tepat
supaya kita bisa belajar ya gimana belajar kripto ini benar-benar dari pemula, maksudnya dari awal gitu. Justru ini waktu yang tepat untuk kita juga kasih edukasi. Kalau dari komunitas saya ya sudah pasti dari sosial media gitu. Seperti itu sih Kak Wicaksono. Thank you. Oke, thank you bro. Mungkin dari Sis Wicaksono Tan ada insight nggak? Mungkin ada ide nggak? Kira-kira hal apa yang bisa kita lakukan? Oh, kalau aku sih ini hanya ide aku aja sih, mungkin bisa pakai media yang lain. Misalnya sesuatu yang shareable, ya sebenarnya sosial media juga shareable ya. Tapi maksudnya kontennya itu sendiri, misalnya kayak meme, video tentang kripto, tapi yang lucu-lucu, yang kocak-kocaknya semacam meme, tapi dalam bentuk video gitu kan. Kalau menurut aku itu kan kayak lucu, terus kayak bisa dinikmatin semua orang, dan ada misalkan ada logo tokennya apa di situ juga, ketika di share nama, oh ini dari mana sih sumbernya, oh dari token ini gitu. Jadi itu sih hanya ide-ide dadakan aku gitu. Ini menarik banget idenya loh, karena mungkin kita semua tahu ya teman-teman ya, kalau orang Indonesia sangat sulit sekali budaya membaca, setuju nggak? Makanya kalau misalnya edukasi apa yang bacaan yang panjang kali lebar kali tinggi sama dengan ruwet, kita juga malas juga bacanya, betul nggak? Mungkin dengan adanya Iya, video-video orang males yang nge-share, tapi kalau yang nyeleneh gitu pasti langsung share. share. Betul. Orang akan nyimaknya lebih excited ya, karena berupa video dia, betul nggak? Apalagi video-video yang lucu. Boleh juga nih Bro Hida. Ya, thank you. Ini bisa dapat insight baru nih dari Sis Wicaksono Tan. Thank you ya, Sis ya. Thank you. Thank you, Kak. Oke, next mungkin sebelum kita lanjut ke audiens berikutnya dari Bro Hida. Tadi Bro Misal kan udah ada tuh satu pertanyaan buat Bro Hida. Sekarang giliran dari Bro Hida. Ada nggak pertanyaan yang terkait dengan community ke Bro Misal? Silakan Bro. Oke. Pertanyaannya mungkin oke. Aduh, lupa beli. Nanti deh. Tiba-tiba lupa. Saya masuk beli. Ya, Mas Pai. Iya beli. Makasih beli waktunya. Sedikit tambahan selain meme tadi itu yang disebutkan sama Mbak siapa tadi itu? Wicaksono. Iya, Mbak Wicaksono. Nah, mungkin event offline yang bisa apa istilahnya menarik exposure yang lebih, mungkin goes to campus atau event-event yang berkaitan dengan komunitas-komunitas sepeda, bisa berpartisipasi langsung di sana dengan mungkin membuat satu stand atau menyebarkan brosur mengenai tokennya Mas Hida sendiri. Masukannya gitu aja sih Mas. Terima kasih. Thank you Mas Fai, thank you. Oke, thank you. Nah, kalau nggak ada mungkin dari Beli ya, ada pertanyaan ya buat kedua narasumber kita ya. Semoga ingat ya, karena ini topiknya menarik banget bro, jujur ini keren banget loh, sampai agak tegang juga kita nih. Gini bro, apa nama itu? Oh kan benar ngeblank bro jadinya bro. Sama kan Beli. Blank jadinya. Apa ya? Ya jadi gini, apa ya istilahnya, selama ini kita tahu bersama ya bahwasanya banyak project yang ketika mereka branding, promosi, itu nggak, karena kan kita sepakat pastinya ya, sebagus apapun project, kalau dia nge-branding dan promosinya nggak bagus juga nggak jadi apa-apa, setuju ya? Karena branding awareness-nya tidak akan bisa terbangun kan gitu. Nah, cuman sejauh ini kita lihat banyak sekali project yang mereka hanya branding promosi ke komunitas kripto aja gitu loh. Jadi istilahnya mungkin target market, segmentasi pasarnya seperti yang Bro Hida bilang itu aja, itu nggak. Nah, kalau menurut kalian berdua ini, itu nggak, kira-kira efektif nggak gitu loh? Kalau misalnya, karena kan di sini kita tujuannya adalah di samping kita untuk menambah market share pastinya ya.
Kalau bisa bilang market share tuh maksudnya ya kita menambah misalnya kayak new investor, new customer, tuh nggak? Untuk biar bisa mengenal kripto dan masuk di project kalian. Kalau misalnya kayak gitu. Nah, menurut kalian tuh kira-kira gimana? Ada nggak insight gimana caranya untuk menjangkau mereka gitu loh? Misalnya nih kayak si Bro Hida kan proyeknya GameFi misalnya. Nah, GameFi itu kan tidak semua komunitas gamers itu eh, kenal Web3 dan senang untuk jumping ke kripto, betul nggak? Nah, mungkin dari sana Bro Hida sendiri ada trik khusus nggak? Gimana caranya untuk menjangkau mereka, untuk mengembangkan market share-nya dari kripto ini sendiri sehingga bisa membawa mereka untuk secara tidak langsung tanpa mereka sadari terjun ke dunia kripto sehingga market share kita di dunia kripto ini makin besar, makin banyak gitu loh. Get point nggak pertanyaan Bli? Bro Hida sama Bro Get Michel. point. Oke, silakan dari Bro Hida sendirilah selaku yang pemilik proyek. Monggo Bro. Oke. Kalau cara saya ya, mungkin memang nggak semua orang mau masuk ke dalam dunia Web3 ini secara tiba-tiba dia mau belajar dan sebagainya. Mungkin tidak seperti itu. That's why seperti tadi yang saya perkenalan tentang proyek kita Masida Token ini, kita mengusung sebuah slogan baru yaitu namanya free to play. Nah, dari situ mungkin kita bisa menarik orang-orang yang emang belum paham dunia Web3 masuk ke dalam dunia Web3. Contoh, di saat kita memainkan free to play-nya ini, sebuah game free to play-nya ini, dan di situ kita bisa mendapatkan benefit, atau udah kecanduan sama game yang kita keluarkan sebagai utility, secara tidak langsung pasti dia ingin mempelajari jauh lebih lanjut tentang sebuah game ini. Gitu. That's why mau nggak mau, sama aja kita ngejebak gitu loh. Mau nggak mau sama aja kita mengajak mereka itu untuk masuk ke dalam dunia Web3. Ditambah dengan ketika masuk ke dalam dunia Web3 itu bisa mendapatkan earning juga gitu. Tentunya dengan memainkan gamenya, dengan membeli NFT dan lain sebagainya gitu. Nah, menurut saya membeli NFT untuk memainkan sebuah game itu suatu hal yang wajar juga. Contoh kita main Mobile Legends, main PUBG pun itu juga kita sama aja membeli sebuah avatar untuk memainkan game tersebut gitu loh. Nah, itu ya sama aja seperti itulah. Ditambah di dalam Web3 ini kita bisa mendapatkan earning. Nah, itu yang menurut saya itu tambah menarik lagi. Gitu sih, Bli. Oke. Wah, menarik banget ya. Ini salah satu strategi dari lu sendiri, Bro ya, untuk biar bisa istilahnya tuh memberikan edukasi secara tidak langsung, menggait mereka tanpa mereka sadari gitu, Bro ya. Dengan menggunakan teknik dari free to play tadi gitu ya. Oke, siap. Betul. Oke, thank you Bro insight-nya. Sekarang dari sisi Bro Michel gimana Bro? Ada punya teknik lain nggak Bro? Untuk biar bisa, karena seperti yang lo bilang, biar nggak setiap event yang kita adain itu lo lagi yang datang, betul nggak Bro? Gitu loh. Silakan Bro. Ya, mungkin kalau misalnya ditanya strategi gimana supaya kita bisa mendatangkan teman-teman baru, ya, investor baru, ya. Mungkin ya, secara gue pribadi itu gue kurang suka atau kurang setuju ya, dimana kalau misalnya kita tuh hard selling. Contohnya kayak apa ya? Kita benar-benar sewa satu media untuk, ini loh kita ada komunitas kripto di sini, atau enggak kita pasang pelang di jalan, ya. Karena mungkin menurut gue itu sangat kurang efektif, ya, karena orang-orang cuman akan ngelihat, oh ternyata ada seperti itu, tapi mereka nggak tahu gitu, mesti kemana gitu. Atau enggak, mereka nggak tahu mau harus apa. Mungkin strategi yang di tahun ini gue pengen jalankan, atau setidaknya gue dapet kesempatan, ya, kita dari komunitas itu bisa masuk ke dalam berbagai segmentasi. Seperti yang tadi Bro Mas Fai itu bilang ya, kita masuk ke dalam pertama dari komunitas-komunitas kecil dulu nih. Let's say kita masuk dari komunitas sepeda, ya, kita berbaur, dan kita presentasikan, kita dari kripto, ya kita ke kuliah-kuliahan, kita sounding, segala macam. Sebenarnya lebih ke offline sih, ya. Tapi sadar juga ya, itu butuh waktu dan butuh tenaga yang ekstra ya, Bli, untuk kita mencakup offline. Karena memang sangat
berbeda ya. Kalau misalnya kita ketemu di dalam sosial media, mungkin kita bisa 43 orang. Tapi kalau misalnya kita offline, ini mungkin cuma 10 orang. Kan mungkin 7 atau 5 yang hadir. Nah, itu juga sebenarnya tantangan buat kita, ya para komunitas owner, untuk bisa kita setidaknya gathering gitu. Ya, kumpul sesama para pencinta kripto gitu, atau para komunitas kripto. Itu sih yang mungkin jadi salah satu strategi yang lagi saat di tahun ini lagi aku pengen jalanin. Oke, thank you bro. Nah, kalau terkait dengan ini gimana pendapat kalian? Kan ada beberapa developer project yang nge-branding apa istilahnya itu projectnya mereka, dan untuk biar bisa ngebangun apa istilah komunitas mereka tuh dengan memasang baliho di mana-mana, tuh nggak? Seperti yang ya di billboard di New York, kemudian dekat-dekat bandara apa segala macam, betul nggak? Nah itu kira-kira menurut kalian tuh efektif nggak? Karena kan nggak murah ya untuk bayar iklan di tempat-tempat seperti itu. Silakan dari Bro Hida, monggo bro. Oke, kalau menurut saya itu tidak efektif. Karena apa? Kalau misalnya kita masang billboard di jalan, orang tuh jalan, apalagi di jalanan, contoh di tol, ketika kita habis masuk gerbang tol nih, habis itu kan banyak tuh baliho. Di situ tuh orang jalan pada keadaan cepat gitu loh. Dan ketika kita masang baliho, apalagi di Times New York dan sebagainya, itu nggak murah kita masang di sana. Kalau saya sebagai developer lebih mengarahkan dana itu untuk membangun sebuah utility. Gitu, Bli. Nah, tapi pertanyaannya kenapa banyak yang melakukan, bro? Kira-kira gimana? Dari sisi mana ya mereka dapat feedbacknya ya? Oke, mungkin menurut saya tidak semuanya project itu ingin memperkenalkan memperkenalkan ketika kita pasang di Times New York itu ingin memperkenalkan orang di sana langsung, tapi exposure-nya gitu loh, Bli. Ya. Exposure-nya. Ini loh, brand saya udah pernah terpampang di Times New York Square. Mungkin seperti itu. Dia membutuhkan exposure yang lebih aja. Gitu sih, Bli. Padahal kalau menurut saya pribadi sebagai developer, exposure tuh nggak dari situ aja. Kita banyak kok yang bisa kita jangkau untuk mendapatkan exposure tersebut. Gitu. Contohnya, bro? Saya kasih spill sedikit. Oke. Contohnya untuk mendapatkan exposure, kalau saya lebih fokus ke sosmed kita sih, gitu. Mungkin ya contoh ya, exposure yang bisa kita terapkan. Contoh aja Mixu. Mixu kenapa dia harganya murah dan dia pasang di mana-mana, itu karena dia ada ruko di mana-mana, karena dia lebih memilih quality dibandingkan quantity gitu. Ya mungkin orang-orang yang pasang di Times New York itu yang membutuhkan quality-nya bukan kuantitinya. Padahal kalau kita sadari di dalam dunia kripto itu lebih mending banyak kualitinya dibanding kuantitinya. Kalau ngomongin sebuah ini ya, exposure-nya ya. Ya. Holders dan sebagainya. Beda lagi kalau seandainya ngomongin sebuah utility atau project-nya. Kalau utility dan project itu quality nomor 1 tetap. Oke, thank you, menarik. Wah, ini makin kesini juga ya, Bro Hida nih makin makin apa ya? Referensinya makin banyak nih, literasinya. Thank you bro. Oke, kita jumping ke Bro Michelle. Silakan bro. Bro Hida sambil siapin satu pertanyaan ya. Pertama yang jawab pertanyaan Beli itu, efektif gak beberapa proyek kan pernah pasang banner ya di umum ya. Kalau menurut saya pribadi ya Beli itu sangat kurang efektif. Pertama udah pasti itu nggak murah dan butuh biaya. Dan yang kedua, benar kamu nggak akan fokus gitu dengan iklan. Mungkin mereka kan fokus bahkan sekelibat aja gitu. Mungkin kalau misalnya saya jadi developer ya, mungkin apa yang akan aku lakukan adalah lebih pertama sisi sosial media ya, tapi aku lebih spesifik akan lebih memilih TikTok untuk exposure. Ya, kenapa? Strateginya adalah mungkin dengan biaya yang tadinya untuk pasang baliho segala macam, itu aku bisa hire content creator yang dimana dia bisa dia tahu algoritmanya, and then dia bisa creative thinking supaya membuat page-nya itu tuh viral. Ya, jadi
dengan itu aja kita udah bisa ngehemat banyak biaya pertama, dan yang kedua itu exposure-nya mungkin lebih jauh ketimbang kita pasang iklan-iklan di baliho. Ya, kita sama-sama tahu lah sekarang sosial media mau viral itu gampang banget. Kita tinggal bikin nyeleneh dikit, viral. Kita tinggal bikin yang beda dikit, viral. Mungkin seperti Ya, itu sih strategi aku kalau misalnya seandainya jadi developer itu sih. oke, thank you bro. Mungkin lanjut sedikit terkait dengan exposure tadi bro. Kalau menurut seorang Bro Michel, nanti Bro Hida juga jawab ya. Lebih efektif pakai satu brand ambassador atau influencer yang mungkin let's say kita bilang dia punya follower yang sangat banyak. Contohnya kayak di Indonesia Deddy Corbuzier misalnya kan, kita tahu bersama ya, itu kan apa istilahnya banyak banget itu loh followernya Om Deddy. Nah, mana lebih efektif tuh nggak? Kita langsung sewa satu Om Deddy, apa kita apa ya sewa mungkin 10 BA tapi dengan istilahnya mungkin dia followernya ya barang puluhan ribu, ratusan ribu gitu loh. Menurut Bro Michel gimana bro? Karena kan ya saat ini di saat pasar seperti ini kan kita juga harus efisiensi juga perlu kita pikirkan juga, betul nggak bro? Kira-kira dengan kita spend money sekian, feedbacknya ke kita gimana? Maksimal apa enggak kayak gitu bro, betul nggak? Nah kira-kira kayak semua orang menurut Bro Michel gimana? Karena teknik ini kan dilakukan sama Mixway tadi yang es krim tadi itu nggak? Dia kan istilahnya menggunakan ya teknik ini, dia nggak mau istilahnya nyewa satu brand ambassador yang besar ternama kayak mungkin K-pop Korea segala macam, tapi dia nyewa yang beberapa gitu loh. Jadi istilahnya kayak mungkin 10-15 di mana dia punya follower banyak di TikTok, kemudian FYP semua orang lihat, jadinya viral seperti sekarang gitu loh. Nah, atau seperti itu. Silakan Bro Michel. Oke. Pertama, beli kalau misalnya duit nggak menjadi masalah ya, mungkin bisa dipilih satu yang di luar bidang kripto, tapi yang benar-benar memiliki impact yang sangat besar. Ya, itu untuk targetnya adalah orang-orang yang di luar bidang kripto. Ya, yang kedua adalah kita bisa hire BA yang di dalam bidangnya kripto, tapi kita pilih yang mana betul-betul itu mempunyai impact dalam dunia kripto. Jadi mungkin menurut saya itu dua itu udah cukup. Ya, yang pertama di bidang kripto, yang kedua di luar kripto, dan kedua-duanya ini mempunyai bidang impact yang besar gitu untuk di sisi-sisinya. Ya, Oke, kalau disuruh milih gimana salah satunya bro? Suruh milih ya, aku mungkin lebih milih ke pertama dulu yang di dalam dunia kripto dan dia bisa bikin impact gitu yang besar. Oke, thank you Bro Michel. Dari Bro Hida silakan bro. Mungkin saya menambahkan ya. Ini kan ada dua ya. Mau milih satu BA apa banyak orang yang mempromosikan, beberapa orang yang mempromosikan gitu. Kalau saya tergantung dari proyeknya tersebut, punya capital berapa untuk memasarkan sebuah proyeknya. Contoh aja, Kaca itu tidak perlu dia membayar banyak BA untuk mempromosikan nama proyeknya gitu. Dia hanya bekerja sama dengan Maymax, ibunya Elon Musk, itu semua orang udah percaya, udah trust. Ya. Gitu. Jadi balik lagi ke capital sebuah projectnya itu gimana gitu. Kalau emang capitalnya nggak begitu besar, ya udah kita ambil cara yang kedua. Kita menggunakan mungkin nggak terlalu terkenal, akan tetapi banyak yang nge-share tentang projectnya tersebut. Gitu sih Bli. Oke, thank you bro tambahannya. Wah menarik ya teman-teman ya. Di sini ada pertanyaan bro dari Om Joseph Ilis. Silakan Om Joseph, langsung aja di open mic-nya Om. Ya, malam Bang Bli, malam Bang Hilda, malam Bang Michel. Untuk Bang Michel, dari sisi komunitas, Bang Michel keinginan terbesar apa yang menjadi suatu komunitas bisa berkembang dan merangkul semua komunitas maupun dari dalam negeri ataupun luar negeri untuk menjadi sebuah komunitas yang solid, bisa berkembang di dunia kripto? Kira-kira dari Bang Michelnya itu keinginannya apa gitu? Terima kasih. Oke, ya, malam Bang Joseph Willis. Ya, oke. Jadi kalau mau ditanya keinginannya saya sebagai seorang komunitas leader ya, sebenarnya aku cuma pengen ya di mana
di Indonesia ya, tepatnya di negara kita itu kita bisa ada suatu wadah, kita bisa punya komunitas yang besar, ya dan eh, karena kripto ini baru ya, mungkin target ke depannya gue pengen lebih ada wadah-wadah di mana kita bisa tanya, kita bisa kulik waktu project ya, tanpa kita harus takut atau malu gitu. Karena jujur aja sekarang ya, kalau dalam situasi kita kalau ngomong soal orang kripto di luaran orang masih pikir, oh yang trading itu ya trading sama dengan apa? Sekarang di masyarakat kita trading sama dengan Intrakens atau Binomo. Nah, lewat komunitas ini gue tuh bener-bener pengen banget kita orang-orang yang pengen belajar itu nggak perlu takut, lu bisa datang ke mungkin tempat kafe atau taman yang dimana kalian tahu, oh setiap hari Selasa atau setiap hari Kamis di sini ada komunitas kripto ngumpul loh. Jadi kita bisa nyaman, kita bisa ngobrol-ngobrol soal hari. Dan itu bukankah sesuatu yang menyenangkan gitu ya untuk kedepannya. Terutama dalam segi komunitas ya. Seperti itu sih Bang Joseph. Jadi kedepannya ya pengennya seperti itu. Terima kasih Bang Misael. Oke, thank you. Kalau Gimana Om untuk Joseph? Bang Hildanya boleh saya bertanya Bang Bli? Ya, boleh, silakan. Ah, ah. Oke, kalau kita berbicara tentang utility, ini kan terus berkembang. Apakah dari Bang Hildanya perkembangan yang akan dibuat itu, soalnya ini masa kan udah ke AI untuk kita sendiri person itu kan udah mungkin tidak terpakai lagi untuk kedepannya. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang akan datang menggunakan AI. Bagaimana pendapat dari Bang Hilda? Terima kasih Bang Bli. Ya, thank you Om Joseph pertanyaannya. Silakan bro, langsung aja. Oke. Kalau saya sebagai developer sebuah project, seperti tadi yang saya bilang, kita tetap mengikuti market. Ketika emang kedepannya AI, kita semuanya, saya sebagai yang punya project ya akan membuat project yang ada AI-nya juga gitu loh, untuk memasarkan sebuah project saya gitu. Nah kalau untuk masalah kerjaan, mungkin kerjaan sekarang itu berbagai macam ragamnya ya gitu. Kalau dulu kerjaan mungkin mau jadi apa, polisi, tentara dan sebagainya. Sekarang aja ada yang namanya selebgram, seleb TikTok dan lain sebagainya, itu gajinya jauh lebih besar gitu. Ya mungkin kalau menurut saya harus lebih banyak lagi orang-orang yang paham atau melek adanya teknologi sekarang ini udah sangat berkembang jauh lebih cepat. Apalagi ditambahnya dengan adanya munculnya AI gitu. Jadi buat masyarakat semuanya harus benar-benar belajar tentang teknologi sekarang. Gitu sih, untuk bisa mendapatkan kerjaan yang jauh lebih, mendapatkan penghasilan jauh lebih besar lah gitu. Gitu Om Joseph. Thank you Bro Hida tambahannya. Makasih Om Joseph pertanyaannya. Wah ini sebelum kita lanjut, saya mau nyapa nih ada Om Wawan udah masuk kayak ini. Halo malam Om Wawan. Mungkin dari Om Wawan ada bisa kasih komentar malam. terkait dengan topik kita malam ini Om. Kebetulan Om Wawan ini founder CEO dari Coin V ya. Thank you Om udah mampir Om. Wah, thank you banget udah seru banget dari tadi omongannya. Masalah komunitas nih. Iya, silakan Om. Mungkin Om bisa kasih pencerahan sedikit Om, baik dari sisi community maupun dari utility-nya Om. Monggo Om. Halo Om Wawan. Wah, orangnya udah nggak ada ya. Oke, dari Bro Hida udah tercerahkan Bro? Ya, aman. Pertanyaannya, silakan Bro. Kayaknya Om Wawan sinyalnya hilang-hilang. Nanti mungkin habis pertanyaan Bro Hida kita kasih kesempatan Om Wawan lagi. Silakan Bro Hida. Oke. Pertanyaan saya, apakah sebuah community itu bisa dibangun ketika sebuah utility itu tidak ada? Oke, menarik nih. Silakan Bro Michelle, singkat aja. Ya. Tidak bisa, Bro.
komunitas itu nggak akan berjalan kalau misalnya utility nggak ada. Bisa berjalan tapi nantinya akan menjadi sebuah komunitas yang maaf kata bodoh ya. Karena beberapa kali ada gue temukan di lapangan utility-nya sedang berjalan, namun komunitasnya itu berjalan juga ya, tapi nggak diimbangi oleh edukasi dari proyeknya. Jadi mungkin ya, gue nggak tahu proyeknya tersebut itu dia lebih fokus kemana, tapi yang pasti komunitasnya ini berubah menjadi garis keras gitu loh. Nah, dan otomatis itu akan membunuh proyek itu pelan-pelan. Ya, jadi menurut gue bro, kalau utilitasnya udah ada, harus diimbangi dengan komunitasnya. Jadi kalau misalnya utilitasnya ada, komunitasnya juga bisa diperhatikan lah. Seperti itu sih bro. Oke, thank you Bro Misel. Gimana Bro Hida? Oke. Berarti pada intinya komunitas tidak akan bisa terbangun kalau tidak ada utility. Dan Betul. orang yang punya project pun itu harus mengedukasi para holdersnya atau community-nya. Nah, Iya. itu udah kita lakukan di Masida Token. Kalau teman-teman nge-follow Instagramnya maupun Twitternya, di situ kita selalu ngasih edukasi tentang dunia kripto itu seperti apa, Web3 seperti apa. So, welcome to Masida. Oke, thank you bro tambahannya. Oke, Om Wawan, sudah gini Om Wawan? Sudah. Silakan, Om. Oke, silakan Om Wawan, biar tambah Ya. seru nih. Iya, seru banget sih kalau dengerin masalah komunitas ya gitu. Soalnya ya gue sendiri kan juga baru di dunia Web3, baru banget lah gitu. Web3 dan kripto-kripto ini kan baru banget. Dan gue juga ngelihat bahwa sebenarnya semua project itu bisa jalan kalau komunitasnya itu solid dan komunitasnya itu bisa paham gitu loh sebenarnya tujuan kita ke depannya apa gitu. Dan memang mau nggak mau ya kita harus bergerak dari satu komunitas ke komunitas lain, apalagi kayak yang beli koin lakuin nih gitu loh, apa namanya, ngumpulin komunitas, ngadain omong-omongan kayak begini. Ya kita harus saling sharing, harus saling apa ya, menjalin satu demi satu gitu biar komunitas kita makin gede dan setiap dari kita juga bisa ngambil keuntungan dari masing-masing gitu. Toh ujung-ujungnya harus kolaborasi juga gitu kita semua untuk semua project kita bisa berkembang sama-sama gitu. Paling gitu Bli. Oke, setuju Om Wawan. The power of collaboration ya Om Wawan ya. Sesuatu yang besar lahirnya dari kolaborasi. Thank you Om Wawan. Terima kasih banyak insight-nya. Ada Mas Eko, silakan Mas Eko. Langsung aja pertanyaannya Mas Eko. Buat siapa? Monggo. Masuk Mas Eko. Oke, mungkin sambil nungguin. Nah, ini sinyalnya. Mas Eko, udah dengar? Halo, selamat Ya. malam semuanya. Malam Om Eko. Silakan. Ini tadi topiknya saya lihat utility dan community ya. Ya, betul. Saya izin bertanya ke teman-teman di sini. Kadang gini, acara itu udah bagus ya. Kita edukasi, tapi sepi peminat karena nggak ada reward gitu. Bagaimana mengoptimalisasi event tersebut? Barangkali teman-teman ada yang punya pengalaman lebih gitu. Itu aja sih. Oke, thank you Mas Eko pertanyaannya. Silakan dari Oke. Bro Hida atau Bro Misel. Ya, oke. Pertanyaan yang bagus ini. Mungkin kita banyak bikin event-event, contoh kayak 3 sisi seperti ini dan sebagainya. Kalau saya tidak ada reward, jarang orang yang mau masuk. Itu betul sekali, dan itu pun kami sebagai developer pun ngerasain seperti itu. Nah, kalau menurut saya sebagai developer, reward itu tidak harus sebuah USDT atau sebuah token yang kita bangun. Akan tetapi kita bisa memberikan sebuah t-shirt ataupun merchandise lah ya. Bisa topi dan sebagainya. Itu juga sebagai ajang promosi kita gitu. Ketika kita kirimkan dia sebuah t-shirt ataupun topi, ketika dia pakai, itu sebagai ajang promosi kita. Nah, itu salah satu cara kita untuk menggiring orang gimana caranya mau masuk ke dalam voice seperti 3 sisi malam hari ini.
Nah, itu salah satu caranya seperti itu, Mas Eko. Jadi kita bisa soft selling juga gitu loh. Jadi kita bisa memberikan hadiah, akan tetapi itu juga memberikan dampak kepada project yang kita create. Salah satunya marketing secara gratis saja. Oke, thank you. Gimana Mas Eko? Atau mungkin punya ide baru, insight baru dari Mas Eko? Silakan. Untuk jawab sih sebenarnya. Kadang menurut pandangan saya sih, bonus yang kita berikan itu kan kalau untuk reward kan cuma sesaat ya kita berikan, setelah berikan itu mungkin langsung dijual atau gimana. Tapi justru isi dari acara itu yang sebagai bonus sih menurut saya itu. Nah, itu cara mengoptimalkan itu betul. masih agak susah. Ya, kalau itu pasti ketika kita bikin open voice seperti Tiga Sisi ini, pasti kayak Blikoin pasti mencarikan narasumber yang terbaik gitu. Jadi ya emang harus isinya pun berbobot seperti itu sih Mas Eko. Iya, siap. Nah, ketika isinya berbobot tapi orangnya nggak ada, gimana cara mancingnya? Ya dengan cara tadi. Walaupun ada reward pun, ya rewardnya ya sebuah merchandise yang ya mungkin itu bisa menjadi ajang promosi kita secara gratis gitu Mas Eko. Ya, kalau merchandise bisa untuk jangka panjang sih ya. Benar. Ya, setuju. Betul. Ya, mungkin beli sedikit menambahkan ya, sekaligus istilahnya apa ya, memberikan pencerahan juga kenapa acara edukasi di Dex Capital jarang kita berikan giveaway ya. Karena bagi kami value dari acara tersebut itu lebih penting dari segalanya yang bisa akan dibawa sampai seumur hidup kita. Setuju nggak gitu loh? Karena kita nggak mau member itu dia ngikutin event tersebut karena ada sesuatunya, ada giveaway-nya. Padahal sebenarnya giveaway yang sesungguhnya adalah melebihi daripada giveaway yang berupa material tadi. Setuju nggak teman-teman? Gitu loh. Itu sih karena ilmu menurut kami itu kalau kita berinvestasi dimanapun itu harus ada ilmunya, harus ada pengetahuannya. Setuju nggak? Makanya that's why kita selalu adakan event edukasi ini tanpa giveaway. Kecuali nanti mungkin ada yang sponsorin ya. Tapi kalau karena kami sadari, kami komunitas, memang kita tahu untuk bangun komunitas juga perlu kapital, tapi kaminya pengen membangun komunitas secara organik. Jadi benar-benar orang yang kesini memang ada kesadaran diri dari mereka. Mereka punya integritas komitmen untuk belajar atau enggak, untuk belajar gimana caranya berinvestasi yang baik di dunia yang baru ini, yaitu blockchain dan kripto. Seperti itu sih, dan makanya that's why seperti yang Bro Hida bilang tadi, kenapa kami selalu berusaha untuk mencari topik yang terbaik dengan narasumber yang terbaik, yang profesional di bidangnya, dan narasumber yang mau berbagi. Seperti yang Beli bilang, orang pintar di luar sana banyak, tapi orang yang mau berbagi nggak banyak. Setuju nggak teman-teman? Makanya di sini bersyukurlah kita di sini selalu bisa menghadirkan orang-orang yang sangat luar biasa, yang pro di bidangnya masing-masing. Jadi lebih kita ke value-nya aja sih. Seperti itu Om Eko. Semoga bisa lebih menjawab ya. Atau mungkin kalau next-nya nanti mungkin ada yang tergerak di sini biar lebih menarik lagi, karena kadang-kadang kan kita memang benar seperti yang Om Eko bilang tadi, ada sebagai pancingan ya, kalau ada giveaway segala macam, tuh enggak. Tapi ya istilahnya semoga ke depannya kita bisa lebih baik lagi untuk menghadirkan dan menyusun event edukasinya gitu loh. Oke, thank you Om Eko. Selanjutnya ada Om Don di sini. Silakan Om Don mau menambahkan. Tunggu Om Don. Ya, malam. Ya, menarik ya. Saya dengar tadi hampir sepenuhnya saya dengar kecuali beberapa menit doang tadi. Saya garis bawahi beberapa hal. Yang pertama, menarik ketika Bang Hida tadi tanya, apakah community bisa berjalan tanpa utilitas? Menurut saya sangat bisa. Karena basis dari community itu kalau menurut saya pribadi, basis dari community itu yang pertama, ada yang namanya loyalty, atau ketertarikan yang sama, kemudian ada yang namanya demand. Itulah sumber terciptanya community. Jadi kalau kita bicara komunitas itu bisa terbentuk nggak tanpa utilitas? Bisa. Beberapa project juga banyak yang memulai project kriptonya tanpa utility sama sekali dan itu berjalan. Itu satu. Kemudian kalau bicara kalau kita promosi terus ketemunya orang itu lagi itu useless ya, bisa dibilang kayak gitu. Menurut saya nggak tepat. Kenapa?
jangan lupa prinsip dari marketing. Prinsip dari marketing itu menurut saya ada 3. Yang pertama adalah awareness, brand awareness, lalu doktrin. Jadi contoh, ketika Mas Ida ngepost proyeknya di sini sekali, itu namanya brand awareness. Tapi ketika itu dipost di Dex Capital, kemudian orang lihat di lampu merah ada tulisan Mas Ida, orang lihat di TV ada Mas Ida, itu namanya doktrin, bukan lagi brand awareness. Atau ada orang yang sekadar ngechat, buat cuan dari Mas Ida, itu namanya doktrin. Lalu berikutnya, setelah doktrin orang pakai, lalu muncullah yang ketiga, loyalty namanya, kesetiaan terhadap proyek. Jadi menurut saya ketika kita bicara promosi ke satu orang berulang-ulang itu bukanlah sebuah hal yang tidak berguna, karena namanya marketing ya begitulah prosesnya. Jadi memang alurnya akan seperti itu. Semakin banyak orang menangkap itu berulang-ulang, maka biasanya doktrinnya lebih mudah tertanam. Dan kalau kita nyerempet soal Mixway, kalau kita bicara Mixway, saya pikir teman-teman tadi agak kejauhan ya. Kenapa? Mixway itu bukan jualan es krim. Basisnya Mixway di Cina sebenarnya saat ini yang terjadi adalah dia jualan bahannya es krim. Jadi retail-retail yang ngambil cabang ke dia betul jualan es krim, tapi karena induk perusahaannya tidak berjualan es krim, dia tidak cari untung dari es krimnya itu sendiri, maka yang dilakukan adalah akar rumput yang dia cari. Mixway itu dari 97. Kenapa dia bisa jual es krim jauh lebih murah? Karena grassroots yang dikejar. Jadi saya pikir kalau memang mau besar ya betul caranya Mixway itu dia mencari akar rumput. Caranya adalah menciptakan price terbaik di kalangan yang sepadan. Jadi strategi-strategi itu memang biasa dilakukan. Tapi Mixway besar di Indonesia, jangan salah. Mixway besar di Indonesia bukan karena influencer. Jadi Mixway itu betul dia pakai influencer, tapi justru yang membuat Mixway besar, dia itu memang menyentuh kalangan grassroots dengan sangat cepat. Makanya kalau teman-teman lihat di Twitter tuh banyak banget bercandaan, gue takut ninggalin kos, takut pas gue pulang jadi gerainya Mixway. Karena itu, karena dia menyebarkan sebanyak mungkin. Bahkan di Mixway uniknya, strategi marketing di pembukaan toko di Mixway itu tidak ada batasan jarak. Tuh, depan-depanan toko, samping-sampingan toko juga boleh. Artinya dia menyebarkan sebanyak mungkin. Saya pikir itu sih 3 pendapat dari saya. Thank you. Oke, thank you tambahannya Om Don. Wah, ini nggak terasa udah 1,5 jam ya, teman-teman ya. Kita belajar bareng di sini. Ya, inilah salah satu apa ya istilahnya keuntungan value juga dari teman-teman yang ngikutin event semacam ini adalah kita akan di samping kita mendapatkan insight pengetahuan baru, kita juga akan mendapatkan networking baru sih. Artinya kita ya bisa siapa tahu dari pertemuan-pertemuan event semacam ini teman-teman bisa apa istilahnya membuat kayak semacam circle baru, networking baru gitu loh, sehingga bisa berkolaborasi nanti ke depannya. Oke, terakhir sebelum kita akhiri, silakan closing statement dari masing-masing narasumber. Mungkin pertama dari yang termuda dulu, dari Bro Hida, silakan Bro. Oke, thank you. Kalau menurut saya, tadi kan Bro Don bilang komunitas bisa terbangun tanpa utility ya. Kalau menurut saya, utility ini ibaratkan sebuah wadah untuk berkumpulnya sebuah komunitas. Kalau menurut saya, komunitas tidak akan bisa terbangun tanpa ada wadahnya tersebut. Gitu. Jadi, tetap saya utility it's number one. Untuk melahirkan sebuah komunitas-komunitas itu berkumpul jadi satu. Mungkin ya bisa memberikan edukasi satu sama lain dari berkumpulnya komunitas itu. Nah, terlahirnya pun itu dari sebuah utility atau sebuah wadah tersebut. Oke, thank you Bro. Bro Michel, silakan Bro. Terima kasih juga ya Bro Hida sama Blikoin dan teman Om Don semua yang lainnya. Memang kalau kita dengan topik utility dan komunitas memang gak jauh berbeda ya. Kita harus sama-sama balance ya, dan memang utilitas tanpa komunitas juga tidak bisa. Begitupun juga sebaliknya. Ya, dan memang kalau misalnya kita ngomong utilitas ya,
utilitas itu yang memang yang core dari komunitas. Seperti itu sih. Jadi akhir kata thank you buat teman-teman yang udah di sini. Gitu aja Bli. Thank you. Oke. Thank you. Tambahan dari Bro. saya sedikit Bisa. Bli. Silakan Bro. Dari tadi kan saya ngomongnya utility dan utility. Ya. Tapi jangan digarisbawahin di situ doang ya teman-teman semua. Siap. Kita sebagai developer pun pasti membutuhkan community gitu. Nah, gimana caranya? Yaitu utility saya bikin sebaik mungkin untuk holder-holdernya. Disitulah terlahirnya sebuah community yang secara kompak, solid. Untuk mempromosikan sebuah utility yang akan saya bangun untuk yang saya bangun sebaik mungkin lah untuk para holders dan community-nya tersebut. Oke, cukup Bro? Cukup Bli. Oke, siap. Yes, thank you ya teman-teman Deslaver ya, luar biasa acara kita 3 sisi malam hari ini. Semoga teman-teman. Halo Bli. Ya. Gimana Bro Ras? Enggak mau gangguin si Ida aja tadinya. Oh si Ida. Wah ngaco lo, gangguin. Kemarin kok gak ikut ke Bali Bro Ras? Iya ada acara nih Bli. Kemarin mau bareng sama Mas Ida itu tapi nggak jadi. Oh nggak jadi, ya nantilah. Nanti Februari juga ada event loh. Di Bali itu selalu ada event dan kemarin saya udah ngusulin ya si Hida harus bikin official di Bali. Ya karena kan mau ke global katanya. Lo nggak? I hope seperti itu Bli. I hope seperti itu. Nextnya nanti Bali kalau itu memang kota terindahnya, pulau terindahnya Indonesia sih ya. Impian sederhana saya adalah menjadikan Bali sebagai official kripto di Indonesia bahkan dunia loh Bro. Biar semua proyek kripto tuh punya official di Bali gitu Bro. Amin. Mana nih si siapa? Bang Don mana Bang Don? Om Don, itu Om Don di atas tuh. Kenapa sih masih ngumpet sama saya aja nih Bang Don? Mau gue ajakin ngopi padahal di sini ngopi di Delta enak loh, tanya Mas Ida tuh. Kan udah ngopi di Tahoma. Oke, ini Bli close dulu ya, teman-teman ya. Setelah ini kita boleh ngobrol bebas. Ya. Oke, sekali lagi thank you. Terima kasih buat kedua narasumber kita. Kasih plus dulu buat Bro Hida sama Bro Michelle. Thank you Bro, insight ilmunya malam hari ini dan teman-teman tadi yang sudah sempat ikut meramaikan. Ada Om Wawan, ada Mas Fai, ada Sis Wicaksonutan. Thank you. Ada Om Joseph Ilis juga. Ya, minta doanya selalu semoga kami bisa ke depannya lebih bisa menghadirkan event-event yang lebih baik lagi. Mungkin sedemikian dulu untuk rangkaian acara 3 sisi malam hari ini. Sampai jumpa di 3 sisi 2 minggu lagi. Thank you, selamat malam teman-teman. Selanjutnya acara bebas. Monggo. Thank you. Selamat malam. Bang Don ini, gua nungguin Bang Don ini sebenarnya mah. Nungguin gimana? Ayo Om Don.